Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sistem pembangkit tenaga listrik reaktor fusi yang beranggotakan Latifah Hanum, Yulia Dwi Satriani, Frayanka Alfaga, Khairul Wildani, dan Kelvin. Materinya itu ada komponen, prinsip kerja, spesifikasi output. Baik, materi pertama, komponen yang akan dijelaskan oleh Yulia Dwi Satri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Dwi Satriani, NIM 191300772. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang komponen sistem pembangkit tenaga listrik reaktor fusi. Reaktor fusi adalah suatu instalasi untuk mengubah energi yang terjadi pada reaksi fusi menjadi energi panas atau listrik yang mudah dimanfaatkan. Reaksi fusi merupakan reaksi penggabungan inti atom ringan. Pada fusi memerlukan teknologi suhu yang sangat tinggi dalam mengatasi tolak-menolak Coulomb agar inti mau berfusi. Bahan bakar reaktor fusi adalah deuterium dan tritium. Deuterium adalah isotop hidrogen yang beratnya 2 kali lipat hidrogen. H2O adalah air biasa, sedangkan D2O adalah air berat. Deuterium terdapat dalam air sebesar 0,02%, yang setiap liter air dapat dibangkitkan energi fusi setara dengan 300 liter bensin. Tritium adalah radioaktif dengan waktu paruh 12,32 tahun. Ia meluruh menjadi He3 dan elektron. Tritium dihasilkan dari reaksi litium dengan neutron. Reaksi fusi dari dua atom hidrogen deuterium membentuk atom helium yang merupakan prinsip pembangkitan tenaga di matahari. Energi fusi kita kenal sehari-hari dalam bentuk sinar matahari. Oleh sebab itu, bila kita mampu menguasai teknologi fusi, kita dapat membuat matahari buatan di muka bumi. Ketersediaan energi fusi umurnya akan sama dengan umur matahari. Ia sebagai energi lestari atau sustainable, tidak menimbulkan masalah gas rumah kaca, tidak ada resiko kemungkinan meledak, dan ia tidak menyumbangkan sampah radioaktif. Melimpahnya, energi fusi dapat menjawab masalah air bersih dan energi listrik. Pada gilirannya, energi fusi dapat dikonversi menjadi bahan bakar cair, dapat menggantikan BBM. Ada dua jalur pengembangan reaktor fusi, yaitu yang pertama, pengungkungan plasma model tokamak, dan yang kedua, jalur pengungkungan inersia dengan laser. Baik, selanjutnya saya Latifah Hanum dengan NIM 1913097 akan menjelaskan tentang prinsip kerja sistem pembangkit tenaga listrik reaktor fusi termonuklir. Reaktor fusi termonuklir dijalankan berdasarkan reaktor fusi. Nah, dalam reaktor ini dilakukan dengan menggabungkan dua isotop hidrogen, yaitu deuterium dan tritium. Penggabungan dua isotop hidrogen deuterium dan tritium menghasilkan helium-4, melepaskan neutron dan juga melepaskan energi yang cukup besar. Pada suatu reaktor, dikelilingi dengan selimut atau yang biasa juga disebut dengan kandon. Nah, pada selimut ini akan terjadi konversi energi, yaitu pengubahan energi yang dilepaskan pada reaksi pertama tadi, dan juga energi kinetik neutron. Ia akan diubah menjadi energi panas. Kemudian, energi panas tadi akan digunakan untuk mendidihkan air di dalam ketel. Kemudian, uap dari hasil didihan air tadi akan digunakan untuk memutar turbin energi listrik konvensional. Nah, hal tersebut tadi merupakan proses pengubahan energi-energi yang dihasilkan oleh reaksi fusi menjadi energi listrik. Nah, ternyata di dalam selimut tadi juga terdapat litium.
di mana litium juga akan berinteraksi dengan neutron, yang akan menghasilkan helium dan juga menghasilkan tritium. Nah, tritium ini nanti akan digunakan kembali pada reaksi pertama tadi, sehingga dapat dikatakan bahwa yang terjadi dalam fusi termonuklir ini sangatlah efektif dan dapat menghasilkan energi yang besar dan juga energi yang akan terjadi secara terus-menerus. Oke, baiklah. Selanjutnya saya Khairul Dani Akbar akan menjelaskan mengenai kelebihan dari reaktor fusi. Pertama, ketersediaan bahan bakar. Yang kedua, energi yang dihasilkan fantastis. Yang ketiga, ramah lingkungan. Yang keempat, tingkat keamanan yang tinggi. Yang kelima, tidak mengharuskan adanya pengangkutan limbah bahan radioaktif pada pembangkit listrik fusi. Dan yang keenam, ketersediaan bahan bakar. Kekurangan 1. Belum adanya sistem reaktor plasma atau kamak yang dapat menahan keadaan plasma ketika sumber daya pemanasan plasma atau ICRF diputus. Yang kedua, belum ditemukan wadah atau sistem reaktor yang dapat tahan terhadap suhu tinggi untuk menjalankan reaksi fusi. Dan yang ketiga, belum ditemukan cara mendapatkan panas yang cukup tinggi agar deuterium dan tritium dapat bergabung. Baiklah, selanjutnya itu saya Frank Salsoga akan menjelaskan tentang spesifikasi output. Dari spesifikasi output, PLTN termasuk dalam pembangkit daya, yang dimana IN-nya yaitu base load, yang dapat bekerja dengan baik ketika daya keluarannya konstan, atau bisa dibilang meskipun reaktor itu air didihnya atau boiling well reactor dapat turun hingga setengah dayanya ketika malam hari. Daya yang dibangkitkan per unit pembangkit berkisar dari 12 MVA atau dengan meter watt hingga 1400. Jadi unit baru yang sedang dibangun pada tahun 2011 tersebut memungkinkan pelepasan energi yang dimana besar dengan hanya sedikit limbah radioaktif yang dihasilkan serta dengan tingkat keamanan yang lebih baik. Namun, saat ini masih terdapat kendala-kendala di bidang keilmuannya, teknis, dan ekonomi yang menghambat penggunaan energi dari fusi bagi guna pembangkitan listrik. Hal ini masih menjadi bidang penelitian aktif dengan skala besar, seperti yang dapat kita lihat di IEC, ITIR, dan Z Mesin. Itu skala yang masih meneliti bagaimana seaktif mungkin fusi pembangkit dari listrik sampai saat ini. Fusi ini tersebut merupakan dari pembangkit listrik tenaga dari nuklir. Sekian dari spesifikasi output yang dapat saya berikan. Baik, sekian penjelasan sistem tenaga listrik reaktor fusi dari kelompok 4. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.